McDonald's bukanlah perusahaan penjual burger. Mereka adalah sebuah kerajaan real estate raksasa yang kebetulan menggunakan burger dan minuman bersoda sebagai alat untuk menagih uang sewa. Selamat datang di Teori Manusia. Hari ini, kita akan membongkar ilusi terbesar dalam sejarah kapitalisme dan strategi bisnis modern. Mari kita bicara tentang angka yang akan membuat nalar ekonomi kita tercengang. Hingga saat ini, McDonald's memiliki aset real estate global yang nilainya diperkirakan melampaui 40 miliar dolar Amerika Serikat. Mereka secara agresif mengakuisisi dan menguasai perempatan jalan paling strategis di New York, petak tanah paling mahal di London, Tokyo, hingga lokasi-lokasi premium di berbagai pusat kota di Indonesia. Secara akumulatif, entitas ini menguasai lebih banyak properti bernilai tinggi dibandingkan institusi global manapun di dunia. Pertanyaannya kemudian, bagaimana bisa sebuah kedai fast food kecil yang berawal dari San Bernardino, California pada tahun 1940 bermetamorfosis menjadi penguasa tanah terbesar di dunia? Jawabannya sama sekali tidak terletak pada resep rahasia saus burger mereka, bukan pula pada kecepatan layanan lanturannya. Jawabannya berakar pada strategi seorang jenius finansial bernama Harry Sonneborn. Sonneborn menyadari satu kebenaran absolut dalam dunia bisnis. Menjual daging sapi panggang hanya akan menghasilkan keuntungan yang rapuh, tetapi menguasai tanah di mana daging itu dipanggang akan menciptakan arus kas abadi. Dalam video ini, kita tidak akan sekedar membahas sejarah berdirinya sebuah restoran. Kita akan membedah anatomi dari model bisnis franchise paling brilian yang pernah diciptakan. Sebuah strategi di mana sang pemilik merek tidak peduli apakah burgernya laku atau tidak, selama uang sewa tanahnya tetap dibayar setiap bulan. Siapkan fokus Anda, karena ini adalah kelas master tentang bagaimana sebuah korporasi memainkan pion bisnisnya di atas papan catur properti global. Kisah kerajaan properti ini berawal dari kegelisahan seorang salesman keliling bernama Ray Kroc. Ketika Kroc mengambil alih hak franchise McDonald's dari dua bersaudara Dick dan Mac McDonald pada tahun 1950-an, ia memiliki ambisi gila untuk berekspansi ke seluruh pelosok Amerika Serikat. Namun, ada satu masalah fundamental. Model bisnis awalnya sangat rapuh. Kroc hanya mengambil persentase yang sangat kecil dari royalti penjualan burger dan kentang goreng. Profit marginnya setipis kertas. Di atas kertas, ia memang sukses membuka banyak cabang baru. Namun secara finansial, perusahaannya nyaris bangkrut dan tercekik hutang. Kroc segera menyadari bahwa menjual makanan murah dengan sistem bagi hasil recehan tidak akan pernah cukup untuk membangun sebuah imperium bisnis yang solid. Penyelamatan McDonald's datang pada tahun 1956 dari seorang mantan eksekutif keuangan bernama Harry Sonneborn. Sonneborn mendekati Ray Kroc dan mengucapkan sebuah kalimat manipulatif yang selamanya mengubah sejarah kapitalisme. Anda sebenarnya bukan berada di bisnis makanan, Anda berada di bisnis real estate. Satu-satunya alasan kita menjual hamburger 15 sen adalah karena makanan itu penghasil pendapatan terbaik yang bisa menjamin para penyewa kita mampu membayar sewa tanah kepada kita. Sonneborn merancang sebuah sistem yang brilian dan tak tertandingi. McDonald's mendirikan Franchise Realty Corporation. Anak perusahaan ini bertugas melakukan manuver agresif, mencari lokasi-lokasi perempatan paling strategis dari udara, membeli atau menyewa tanah tersebut dalam jangka panjang dengan harga tetap, lalu menyewakannya kembali kepada para pemegang franchise dengan harga yang jauh dinaikkan. Sistem baru ini menciptakan dinamika kekuasaan yang absolut bagi McDonald's pusat. Pemegang franchise kini bukan sekedar mitra bisnis penjual burger. Status utama mereka adalah penyewa tanah. Mereka diwajibkan membayar sewa dasar setiap bulan atau persentase dari total penjualan kotor restoran, manapun angka yang lebih besar.
Strategi ini memindahkan seluruh resiko operasional ke pundak pemegang franchise. McDonald's pusat tidak perlu pusing memikirkan fluktuasi harga daging sapi, kenaikan gaji karyawan, atau biaya minyak goreng. Mereka cukup duduk tenang menerima aliran kas yang pasti dari uang sewa tanah dan bangunan. Jika seorang mitra franchise melanggar standar kualitas atau bangkrut, McDonald's bisa dengan mudah mengusirnya dan memasukkan penyewa baru. Tanah dan bangunannya tetap milik mereka dan nilainya terus meroket seiring inflasi. Hasil dari pivot bisnis ini sungguh fenomenal. Saat ini, dari puluhan ribu restoran McDonald's yang tersebar di lebih dari 100 negara, perusahaan induknya memiliki secara penuh lebih dari 80% bangunan restorannya, serta menguasai hamparan tanah bernilai fantastis di bawahnya. Model bisnis ini menempatkan McDonald's ke dalam jajaran elit entitas dengan kepemilikan aset properti terbesar di dunia. Mereka membeli properti dengan harga diskon, menyewakannya dengan harga premium, dan menggunakan pendapatan sewa itu untuk membeli lebih banyak properti lagi. Sebuah mesin pencetak uang yang dikemas dengan sempurna di bawah kedok senyum badut Ronald McDonald. Model bisnis Harry Sonneborn terbukti menjadi benteng pertahanan yang tak tertembus. Ketika krisis ekonomi melanda, atau bahkan ketika pandemi global memaksa miliaran orang berdiam diri di rumah, McDonald's tetap berdiri kokoh. Mengapa? Karena fondasi kekayaan mereka bukan berada pada fluktuasi penjualan kentang goreng harian, melainkan pada apresiasi nilai tanah di bawah bangunan tersebut. Bahkan jika suatu hari nanti tren kesehatan membuat seluruh umat manusia berhenti makan burger, McDonald's tidak akan hancur. Mereka hanya tinggal menyewakan ribuan lokasi premium mereka di seluruh dunia kepada bank, apotek, kedai kopi, atau perusahaan retail lainnya. Aset fisik berupa tanah dan bangunan di lokasi paling strategis adalah mata uang abadi yang kebal terhadap perubahan selera konsumen. Kisah McDonald's mengajarkan kita sebuah realitas brutal namun brilian tentang kapitalisme sejati. Seringkali, apa yang kita lihat di etalase bukanlah bisnis yang sesungguhnya. Produk yang dijual ke publik terkadang hanyalah sekedar umpan, sebuah instrumen penghasil arus kas untuk menopang mesin kekayaan yang jauh lebih masif dan tersembunyi di balik layar. Ray Kroc dan Harry Sonneborn tidak menemukan resep burger terbaik di dunia. Mereka menemukan resep manipulasi sistem real estate terbaik di dunia. Mereka memahami bahwa orang akan selalu butuh makan secara instan, dan makanan murah adalah magnet terbaik untuk mengunci nilai properti komersial. Pada akhirnya, setiap kali Anda melihat lengkungan emas raksasa berlogo M di perempatan jalan kota Anda, sadarilah bahwa Anda sedang menatap sebuah monumen properti. Anda sedang melihat sebuah kerajaan tanah raksasa yang kebetulan beraroma daging sapi panggang. Terima kasih telah membedah anatomi kapitalisme bersama teori manusia. Jika analisis bisnis ini mengubah cara pandang Anda, tunjukkan dukungan dengan menekan tombol like. Saya punya satu pertanyaan untuk Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apakah ada perusahaan besar lain di Indonesia atau dunia yang model bisnis aslinya sengaja disembunyikan dari publik seperti McDonald's? Tuliskan analisis tajam Anda di bawah.